Selamat malam pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam Prime Time Talk, kali ini bersama saya Doni De Kaiser. Pemirsa, kekhawatiran bahwa penanganan terhadap ujaran kebencian akan membungkam kebebasan berpendapat ditepis oleh Kapolri. Jenderal Badrodin Haiti memastikan bahwa surat edaran itu tidak memengaruhi kebebasan pers di Indonesia. Pihak-pihak yang dinilai telah melakukan hate speech akan diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Namun sejumlah kalangan mengkritik terbitnya surat edaran Kapolri tentang ujaran kebencian atau hate speech ini. Edaran itu dikhawatirkan justru akan melemahkan demokrasi yang tengah dibangun di tanah air. Lalu pemirsa, seperti apa sebenarnya rambu-rambu penanganan hate speech atau ujaran kebencian ini agar tidak mematikan iklim demokrasi? Kita akan membahasnya. Telah bergabung bersama kami dari Mabes Polri, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, dan bersama kami di studio pengamat politik yang juga peneliti senior dari LIPI, Siti Zuhro. Bu Wiwi, terima kasih bergabung bersama kami. Ya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, saya sapa Pak Badrodin Haiti dulu yang saat ini sudah bergabung bersama kami langsung dari Mabes Polri. Pak Badrodin, terima kasih bersama kami di Prime Time Talk malam ini. Mengapa dirasa perlu terbitnya surat edaran terkait dengan hate speech ini, Pak Badrodin? Kurang kencang suaranya. Ya, Pak Badrodin bisa mendengar suara kami? Kecil sekali. Iya, sambil tim teknis kami akan mencoba membesarkan suaranya. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Bersama saya Doni, Pak, sudah ada di studio juga Ibu Siti Zuhro yang akan kita diskusikan terkait dengan surat edaran Kapolri menyangkut hate speech. Ya, Pak Badrodin, apa dasar sehingga Anda menerbitkan surat edaran ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Doni. Sebetulnya pembahasan tentang hate speech ini sudah lama kita diskusikan. Bahkan kita juga sering didesak oleh beberapa LSM untuk segera menentukan atau memberikan satu pedoman tentang penanganan hate speech ini, karena memang banyak kasus-kasus yang terkait dengan masalah intoleransi sebetulnya kaitannya dengan hate speech ini tidak ditanganinya secara tuntas. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan seminar tahun 2012 tentang hate speech ini untuk bisa mendapatkan masukan dari para pakar dan juga dari masyarakat. Nah, terakhir memang Kompolnas itu melakukan penelitian di 4 kota besar di Indonesia, yaitu di Bandung, di Surabaya, di Makassar, kemudian di Banten. Nah, hasil dari penelitian itu ternyata memang banyak anggota Polri yang tidak paham tentang tindak pidana ujaran kebencian ini, sehingga penanganannya itu banyak yang ragu-ragu dan tidak tegas. Oleh karena itu Kompolnas juga memberikan rekomendasi kepada Polri untuk segera memberikan satu pedoman untuk bisa dijadikan landasan pelaksanaan oleh anggota Polri di dalam menangani hate speech ini. Jadi bukan hal yang baru kita bahas sekarang, tetapi sudah beberapa waktu yang lalu kita diskusikan tentang hate speech ini. Ya, Pak Badrodin, dengan adanya surat edaran ini kan harusnya surat untuk internal di kepolisian. Kenapa bisa sampai bocor? Yang bocor sekarang apa yang nggak bisa dibocorkan? Itu media kan lebih hebat. Sekarang media itu lebih hebat gitu. Kenapa saya pilih surat edaran? Karena memang di dalam naskah Dinas Polri itu ada 14. Salah satunya itu adalah surat edaran. Nah, surat edaran itu ditujukan kepada internal Polri. Di situ di dalam surat edaran itu adalah ada distribusi ABCD Mabes Polri. Itu artinya mulai dari Kapolri sampai ke Kasatwil semua itu alamat yang dituju supaya semuanya tahu tentang hate speech ini. Dan saya ingatkan bahwa surat edaran itu bukan regulasi, bukan peraturan, tidak ada norma-norma baru di situ. Nah, kemudian juga bahwa SE itu juga tidak bisa mengalahkan undang-undang. Ini karena bukan merupakan satu peraturan, bukan satu regulasi gitu. Sehingga jangan disalahkan seolah-olah SE itu merupakan
aturan yang dibuat oleh polisi. Bukan, dia tidak ada kekuatan mengikat di masyarakat, tetapi isinya itu hanya pemberitahuan kepada anggota Polri tentang tata cara pelaksanaan atau pedoman yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri dalam penanganan hate speech ini. Pak Badrodin, kalaupun surat edaran itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengedukasi anggota Anda sendiri, lalu seperti Anda katakan tadi, zaman sekarang apa sih yang nggak bocor, tiba-tiba bocor di masyarakat. Surat edaran itu bukankah membuktikan bahwa Anda yang ngasih tahu ke masyarakat lewat surat edaran secara internal, sebenarnya anggota Anda banyak yang tidak teredukasi dengan baik? Sebetulnya tidak juga begini. Karena saya katakan surat edaran ini kan sama saja kalau misalnya saya kumpulkan anggota saya di ruangan, kemudian saya jelaskan, oh kamu kalau nanti ada orang yang menyampaikan berita bohong seperti ini atau orang yang menghasut sehingga menimbulkan ini, kamu tangani. Sama saja seperti itu. Artinya ada atau tidak ada surat edaran ini, sebetulnya norma hukum itu tetap berlaku. Iya. Tetap berlaku. Jadi menurut saya tidak perlu diperdebatkan secara masif, tapi memang saya justru mendapatkan satu keuntungan di situ. Kenapa saya mengatakan saya dapat keuntungan? Karena saya bisa memancing para pakar, para pengamat untuk bisa mengeksplor lebih jauh tentang hate speech ini. Sehingga diberitakan di media massa. Nah, kemudian keuntungan bagi saya, masyarakat juga lebih paham, lebih tahu, sehingga akhirnya juga bisa lebih hati-hati di dalam menyampaikan ekspresi di dalam ruang-ruang publik. Baik, Pak Badrodin, ini ada yang sudah terpancing dengan surat edaran Anda, sudah bersama saya pakar yang akan memberikan komentar terkait dengan surat edaran. Bu Bibi, bagaimana komentar Anda? Iya, saya tidak terpancing, tapi saya diundang. Iya, surat edaran tadi itu kan seruan ya Mas Doni ya, jadi seruan untuk internal. Tapi menurut saya tidak perlu ini seolah-olah tertutup. Jadi surat edaran itu siapapun bisa membaca. Surat edaran Kemenpan tentang netralitas pegawai negeri sipil. Jadi menurut saya nggak ada yang tertutup. Karena memang secara institusional memang harus bisa dipertanggungjawabkan apapun yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga gitu ya. Dalam konteks surat edaran tadi itu kan tidak hanya terkait dengan internal Polri. Bagaimanapun itu Polri tapi terkait dengan publik, masyarakat ya. Tentunya kita itu masih rasanya segar dalam ingatan kita ketika ada gerakan reformasi yang menurunkan atau menumbangkan Orde Baru gitu ya. Di sini ada semacam bukan paranoid, tapi ini semacam kehati-hatian kita. Kita tidak mau kembali ke alam dulu kala. Kita ini siapa? Kita masyarakat. Jadi masyarakat. Termasuk institusi Polri misalnya? Masyarakat tentunya tidak mau lagi gitu ya dibelenggu atau mungkin diberangus kebebasannya karena adanya peraturan-peraturan baru. Ini kita harus sepakat bahwa sistem kita itu adalah demokrasi. Demokrasi yang kurang pada diri kita itu adalah penegakan hukum dan membangun trust tadi, trust building. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Bahwa surat edaran ataupun kita punya KUHAP dan sebagainya tentang tata krama kita dalam bernegara, berbangsa, berpolitik, dan berkehidupan politik dan sebagainya, itu masih belum cukup. Tanpa adanya juga satu role model, teladan yang konkret, itu yang selalu saya katakan, dari para pemimpin-pemimpin kita, baik di jenjang yang paling atas, pemerintah nasional, sampai ke bawah. Gitu ya. Bu Wiwi, Anda tidak melihat apakah sebenarnya ini sebuah upaya yang dilakukan oleh institusi Polri untuk satu menumbuhkan trust. Artinya begini, ini loh mekanismenya seperti ini, ya kan? Kita tidak bicara soal teknis surat edaran, tapi ini kan memang hak dan kewajiban setiap warga negara. Semakin bebas berpendapat, justru semakin besar hak orang lain juga yang harus dilindungi, begitu kan? Betul, Nah, artinya ketakutan itu masih wajar nggak sih sebenarnya dalam kondisi sekarang ini? Memang ada yang masih kurang. Karena apa? Kita berdemokrasi tapi jangan sampai kita menghalalkan semua cara.
Jadi ada tata kramanya gitu. Nggak kebablasan begitu? Iya, ada tata kramanya. Dalam bertutur kata, dalam bertindak, berperilaku, itu ada. Ada istilahnya itu fatsunnya, ada etikanya gitu loh. Lah etika itu kalau masyarakat, ada asumsi masyarakat kita, ini medsos mulai liar gitu ya, dengan ujaran-ujaran atau ungkapan-ungkapan lah, itu bahasanya Malaysia ujaran. Jadi dengan ungkapan-ungkapan yang sarkastik, dengan ungkapan kasar, yang banyak sekali, sangat inilah ya, sangat tidak mendidik. Itu menurut saya ada yang salah ini. Di negeri ini ada yang salah. Iya. Penggunanya artinya kan, bukan medianya kan. Betul. Ini orang per orang yang menggunakan secara tidak benar. Kenapa begitu. mereka berani melakukan itu? Kalau kita bandingkan mungkin bagaimana medsos yang ada di Jepang, negara Jepang gitu ya. Kita tahu medsos di sana itu diskusinya asik kan gitu ya. Dalam arti itu ya memang orang mendapat manfaat beradab. juga. Jangan lupa kita itu punya landasan way of thinking kita itu, filosofi Saya kita agak Pancasila. tersentuh Bu Wiwi, Anda mengatakan di sana lebih beradab. Jangan-jangan ini mencerminkan peradaban kita yang sebenarnya seperti ini. Itu yang ingin saya cerminnya. katakan, kita harus kembali ke Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apakah kita sudah berkemanusiaan adil dan beradab, gitu ya. Lah itu yang juga saya sampaikan di penghujung gitu ya. Masa purna baktinya Pak SBY waktu itu ya. Bagaimana Pak SBY dikritisi. Ya itu kita termasuk yang pengkritisnya dan sebagainya gitu ya. Tapi kita kan konstruktif. Santun, kan? Itu yang menurut saya sekarang ini apa yang disebut dengan revolusi mental itu, ya bumikan, sosialisasikan. Kita kembali kepada kita ini sebetulnya punya norma, punya tata krama, punya nilai-nilai budaya yang sangat mulia, yang seharusnya juga ditunjukkan oleh para elit aktor kita. Bukan gitu. dengan cara membungkam kan? Iya, tapi jangan cuma dijejali dengan peraturan, regulasi, undang-undang, apapun gitu. Tapi kita sendiri tidak konsisten. Itu kan, jadi harusnya memang kita sudah memulai sesuatu yang baru. Ini pertanyaannya gini, apakah surat edaran atau KUHP yang rinci mengatur itu semua itu menjadi signifikan, relevan dan urgent kita lakukan? Kalau menurut saya, kalau kita tidak punya komitmen konsistensi, apapun ya semacam ya sudah, ini cuma icak-icaknya, ya cuma bohong-bohong aja kan gitu. Lah ini yang kita harapkan, bahwa demokrasi kita itu demokrasi yang syarat dengan pembelajaran, Mas Doni. Tolong asumsi pahami bahwa masyarakat penduduk sebagian besar kita itu 60% itu pendidikannya belum sangat tinggi. Oleh karena itu tolong diberikan pembelajaran. Dengan kondisi seperti itu, ironisnya bahwa penduduk Indonesia mayoritas pengguna sosial media yang rawan terhadap penyalahgunaan sosial media kaitannya dengan ungkapan kebencian tadi, begitu kan? Betul. Jadi jangan sampai nanti memunculkan, apalagi ada pasal karet, cek kosong terhadap pasal itu, lalu ada kesemena-menaan. Lah ini kita tidak kehendaki. Dan beberapa saat yang lalu kan kita menyaksikan nonaktif, ketua KPK nonaktif dan wakil ketua KPK pimpinan nonaktif, bagaimana dia diterahkan seperti itu kan masih menjadi perdebatan di publik. Oleh karena itu apapun yang dilakukan penegak hukum dalam kaitan ini adalah Polri, itu menimbulkan satu, bukan resistensi, satu kegundahan tersendiri. Itu yang harus dikomunikasikan ke publik, bahwa demokrasi kita, kebebasan berserikat kita, kebebasan berbicara kita itu juga harus diberikan payung. Tapi lebih utama dikomunikasikan ke dalam internal kepolisian itu sendiri kan? Artinya kalaupun mereka ingin melakukan penindakan, sudah paham seperti apa melakukannya. Apa yang dilakukan Pak Kapolri tadi itu menurut saya sudah sangat bagus, bahwa menyadari anggotanya atau mungkin para polisi-polisi ini juga perlu ada pencerahan juga dan sebagainya. Jadi menurut saya memang dalam satu institusi itu tidak pernah selesai. Jadi selalu dilakukan memang tadi itu. Bukan simbol ketakutan terhadap akan sesuatu yang mungkin lebih berdampak negatif terhadap penyalahgunaan sosmed misalnya? Betul. Jadi jangan sampai memunculkan yang seperti itu. Karena
Anda tidak melihat ada indikasi seperti itu, kenapa Kapolri mengeluarkan SE-nya sekarang ini begitu? Yang dipahami publik adalah ini cara defense mekanismenya penguasa kan seolah-olah seperti itu. Lah itu jangan, karena yang kena langsung Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi ini apa ini maunya kan gitu. Orang kita ini senang berdemokrasi, kita dukung dia karena demokrasi. Jangan-jangan ini titipan presiden begitu. Iya, Kita konfirmasi ke Kapolri langsung. Pak Badrodin, apakah benar seperti itu adanya ini titipan dari istana? Terima kasih. Sebetulnya begini, saya juga memahami akan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu di dalam surat edaran itu kita jelaskan juga tata caranya penanganan itu. Jadi bukan terus langsung melakukan seolah kalau ada seperti ini harus ditindak gitu, tidak. Oleh karena itu di dalam surat edaran itu jelas bahwa preventif itu lebih diutamakan. Kemudian di dalam tata cara penanganannya juga ada langkah-langkah yang memang jelas harus diikuti oleh seluruh anggota Polri. Karena prosedurnya kita buat di sana adalah yang pertama itu adalah bagaimana memonitor, mendeteksi sedini mungkin adanya bibit-bibit pertikaian yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau toh memang ada yang melakukan, diduga melakukan tindak pidana yang terkait dengan hate speech ini, dilakukan pendekatan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, kita juga mengarahkan supaya mempertemukan kedua belah pihak antara orang yang melakukan ini dengan pihak-pihak yang terkena daripada tindakan yang diduga hate speech tadi. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan upaya mediasi, mencari solusi yang terbaik sebelum dibawa ke ranah hukum. Tetapi kalau sudah kita lakukan upaya yang maksimum, itu tidak ada titik temu, tentu kalau memang pelapornya itu bersikeras untuk membawa ini ke proses hukum, kita baru melakukan proses hukum. Dan proses hukumnya itu sendiri kalau misalnya ada tadi katakan pasal-pasal yang bisa menjadi pasal karet, bisa sangat subjektif pemahamannya, itu kita juga libatkan ahli, bukan pendapat subjektif penyidik. Nah, oleh karena itu saya katakan kekhawatiran sebetulnya masyarakat dari surat edaran ini sebetulnya tidak beralasan, karena di situ kita sudah kontennya itu sudah jelas, kita juga ada guidance pasal-pasalnya, kemudian penanganannya pun juga sudah ada prosedurnya yang harus dilakukan oleh anggota Polri. Baik Pak Badrodin dan Bu Wiwi, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.